saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan. Siapa yang akan melakukan penolakan? Saya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Bayangkan, pajak tanah yang Anda bayar hari ini tiba-tiba melonjak hingga 250%. Bukan naik sedikit, tapi melonjak drastis. Inilah yang baru saja mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan cerita ini, bukan sekadar angka di kertas. Ini adalah kisah tentang kebijakan, protes, dan akhirnya, pembatalan yang mengejutkan. Melanggar perda, kau salah pasangan. Apa-apa tertibkan, kamu aja nggak tertib. Terserah kamu. Bupati Pati, Sudewo, memutuskan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, PBB P2, hingga 2,5 kali lipat. Alasannya? Tarif ini tak pernah disentuh selama 14 tahun. Sementara pendapatan daerah tertinggal jauh dari kabupaten tetangga. Targetnya, uang pajak itu akan dipakai untuk membangun infrastruktur, rumah sakit, hingga mendukung sektor pertanian dan perikanan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Rakyat, terutama petani dan pelaku usaha kecil, merasa terbebani. Protes meledak di berbagai titik. Media sosial penuh keluhan. Posko pengaduan dibuka. Tekanan makin besar, hingga perhatian pemerintah pusat pun turun langsung. Kita harus dibuka keran komunikasi. Dan ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complaint wilayah. Itu untuk menjaga kondisi. Kemudian yang kedua, terkait dengan materi yaitu naiknya PBB. Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, lah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat ini. Himbauannya Pak untuk Bupati Wali Kota terkait dengan kasus. Semuanya akan kita perlakukan sama untuk segera lakukan koordinasi terkait dengan kenaikan PBB. Lakukan permohonan kepada pihak ketiga, contoh bikin kajian, kemudian dikirimkan ke provinsi untuk dilakukan kajian kepada pihak ketiga. Apakah kajian yang kita lakukan kenaikan PBB itu wajar atau tidak? Intinya kalau di situ berarti kurang sosialisasi ya Pak? Satu, kurang sosialisasi, mungkin belum terbuka, dan yang ketiga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Tapi prinsip yang paling utama adalah jangan membebani masyarakat lah, karena itu untuk masyarakat. Pak, ini sifatnya intervensi gubernur kepada Bupati Wali Kota? Kita sifatnya koordinasi. Jadi Bupati Pati sudah saya lakukan koordinasi, kemudian sudah saya perintahkan juga, karena ini kan sudah menjadi trending topik, tidak hanya ini, tapi kan kasihan masyarakat kita kalau itu kita naikkan adanya public complaint. Tetapi yang paling pokok nanti adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi, khususnya Bupati dengan para tokoh masyarakat, kemudian dengan elemen-elemen yang lain, kita gandeng bersama-sama, tidak usah terjadi hanya demo-demo yang sifatnya nanti justru merugikan persatuan dan kesatuan wilayahnya Pati khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Sehingga kebijakan saya sarankan untuk segera diturunkan, tak perlu coba diadakan brainstorming di antara Pemda Pati dan para masyarakat yang berkompeten. Menteri Dalam Negeri memerintahkan inspeksi, dan Pemprov Jawa Tengah ikut mengawasi. Hasilnya, tepat pada 8 Agustus 2025, Bupati Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB P2. Tarif kembali seperti tahun 2024. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Tentu saya masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu, saya harus berguru, maka saya akan mendengarkan segala masukan dari pihak manapun untuk perbaikan pembenahan Kabupaten Pati. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada warga,
berjanji meninjau ulang kebijakan, dan memastikan kenaikan tidak akan dilakukan secara ekstrim lagi. Dari Pati, kita belajar, kebijakan yang menyentuh dapur rakyat harus diiringi dialog, bukan hanya keputusan di atas meja. Dan ini menjadi bukti, suara publik bisa mengubah arah kebijakan. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah pembatalan ini cukup memulihkan kepercayaan? Atau justru meninggalkan luka yang lama disembuhkan? Satu hal yang pasti, ketika rakyat bersuara, perubahan bisa terjadi. Pak, dikit Pak. Soal Pati Pak, kenaikan buat lampu Pati Pak. Pati. 250. Yang 250%. Nanti kita cek. Itu saya sudah perintahkan Irjen untuk cek. Dasarnya apa? Tapi kan biasanya Pak, perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi belum Pak? Perda pajak. Saya akan cek lagi. Ya. Saya baru juga tahu dari media, makanya ditunggu Pak. Juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa.